Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik tempo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum wa laysa 'alaikum junahun fi akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahim. Segenap puja beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Tunggu-tunggu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam hukum kita hanya saat ini yang ada dua sebab saja yang bisa untuk mendapatkan pengalihan daripada harta orang mati kepada kita yang masih hidup. Selebih daripada dua hal itu adalah tidak ada jalan untuk halal kita miliki secara sepihak. Andai kata seseorang itu meninggal hanya dengan dua sebab saja. Kedua sebab itu berbeda dengan apa saja yang berkembang sebelum datang Islam, dan juga berbeda dengan daerah-daerah yang lebih awal punya aturan sendiri yang bermukhalafah dengan aturan Islam. Oleh karena demikian, maklum saja kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan kita dalam masyarakat yang selalu seolah-olah hati kita mengikat dengan sebab yang sudah biasa tanpa melihat kepada sebab yang ada di antara Allah. Terutama menyangkut dengan sebab yang ada kesamaan antara sebelum datang Islam dengan apa yang ada dalam masyarakat kita adalah berkaitan dengan pengangkatan anak. Karena pengangkatan anak itu adalah pembatalan disampaikan di dalam ayat yang dipahami oleh para ulama. Ayat tersebut merupakan juga pemensohan terhadap kebiasaan pada masa sebelum Islam datang, di mana pengangkatan anak atau pengasuhan atau tabani merupakan sebab yang bisa saling mempusakai. Dan juga pada masa-masa sebelum Islam datang, anak yang diangkat itu apakah ada lembaga pengangkatan atau tidak, kalau sudah dijadikan sebagai anak usia dan anak tersebut ayah yang melahirkannya dirubah, tidak lagi disebutkan di ujung namanya binnya kepada ayah sulbi, tapi dibangsakan kepada orang yang mengangkatnya atau orang yang mengasuhnya. Maka akibatnya seolah-olah
mengangkat anak itu pada masa jahiliyah sekaligus merubah nasab anak itu. Merubah nasab anak itu menjadi, kalau yang melahirkan dia itu adalah namanya Ali, kemudian saat kecil diambil oleh si Umar, maka anak tersebut berubah. Ya, misalnya Muhammad bin Ali yang sesungguhnya berubah menjadi Muhammad bin Umar. Dan itu kebiasaan, sehingga segala apa saja yang berlaku hubungan ayah dengan anak, hubungan ibu dengan anak, berlaku juga kepada anak yang diangkat tersebut, baik dalam pergaulan maupun di dalam saling mempusakai. Itu adalah pada masa jahiliyah. Lantas Allah dalam surat Al-Ahzab menganjurkan dan memerintahkan orang-orang yang mukmin agar panggillah mereka itu dengan nama orang tua mereka. Ud'uhum li'abaihim, panggillah mereka itu adalah sesuai menurut bapak-bapak mereka. Rasul juga pernah untuk mengangkat anak, tapi setelah itu Rasul membangsakan daripada Zaid itu sebagai anak angkatnya. Ayat ini turun, ya. Kemudian menunjukkan putus hubungan sama sekali di saat anak dari Zaid ini kawin dengan seorang laki-laki. Laki-laki itu menceraikannya, Rasul kawin dengan anak daripada anak angkatnya. Ya, ini menunjukkan bahwa hukumnya tidak ada hubungan nasab apapun, tidak menjadi hubungan mahram apapun dengan sebab pengangkatan anak. Tapi kalau dengan sebab susuan, itu bisa sabit dengan mahram walaupun tidak dalam sangka pusaka mempusakai, tapi menjadi muhrim. Dan ini dibatalkan. Panggillah oleh kalian semuanya terhadap bapak-bapak mereka. Kalau Ali bin Umar, jangan kamu tukar. Kalau memang Utsman yang mengambil anak itu, jangan tukar nama Ali bin Utsman. Maka turun hukum membangsakan nama kepada yang bukan orang tua nasab. Itu hukumnya yang pertama haram. Kemudian diingatkan, itu adalah lebih adil daripada Allah. Fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din. Kalau kamu tidak tahu anak itu siapa bapaknya, maka panggillah dia itu saudaramu dalam agama. Jangan kamu anggap itu membangsakan dia itu kepada anak kita. Anak dah tutunan ya haji. Anak mi medema jalan tombro kadang-kadang. Ya anak motor tak bodan. Itu saudaramu seagama. Ya, saudara-saudaramu, bukan nasabmu. Ya. Maka panggil dia sebagai saudara. Siapa itu yang kecil itu? Anak saudara kita yang sekarang dalam menjadi anak asuh saya. Siapa bapaknya? Itulah saya tahu. Pokoknya anak saudara kita sama agama lah. Anak saudara kita nyonya mana tu tahu ayah haji. Uncok di dalam mata ubud nolong pelara menanku. Ya. Jadi hanjut tabunan katanya. Bahkan akan terjadi dampak hukum yang lebih jauh. Ya. Yang pertama, terkedina anak getanyo yang inau, getanyo hanale, orang berfikir bahwa itulah abangnya yang kuat. Lantas jadilah ia jadi wali, padahal dia tidak bisa menjadi wali bagi adiknya, bukan susuan pula, tapi hanya sebagai
saudara karena diangkat. Nah, begitu juga dalam pusaka. Dari ayat ini maka lahirlah juga termasuk tidak ada hubungan antara pengangkatan anak dengan nasab. Maka sebab tabani mutlak Islam telah membatalkan, tidak ada khilaf. Ubena ulama faraid hana khilaf bahwa anu angkat bukan ahli waris. Hana khilaf. Ya. Kon ahli waris. Anu zina kon ahli waris. Hanjir tabangsakan kepada nyata pangan angkat cik. Seorang anak lahir setelah dia jatuh manikamnya sebelum nikah. Lantas anak itu kemudian kita kawini ibunya. Maka anak itu ud'u li abaihim, panggil kepada ayahnya. Enggak ada ayah. Fa ikhwanukum fiddin, itu saudaramu dalam agama. Anak siapa? Ya anak saudara katanya. Tak anak saudara. Ya anak mai. Kan ada bonan mai. Oleh karena demikian, jangan legalkan ini. Bahkan adanya perle atau tupu suasana kita menyangkut dengan pengangkatan anak. Mudah kalau ingin untuk mendapatkan. Sekarang saya tidak tahu sebelumnya. Hari ini saya tahu rupanya di Indonesia juga kalau mau mengangkat anak itu punya surat resmi. Nah, lembaga yang menyatakan bahwa ini anak angkat dari sepulan ke sepulan dan boleh tukar nama. Jadi saya pernah baca juga surat-surat pengangkatan anak. Saya berpikir, untuk apa adanya surat itu? Kalau untuk memperjelas hukum baik, tapi rata-rata perlu surat pengangkatan. Ada niat di dalam kita saat mengangkat anak itu supaya anak itu bisa seperti anak kita. Nah, niat laginya tidak pernah menjadi anak itu menjadi anak kita. Lantas hari ini yang kedua, andai kata minta keadilan hukum ke pengadilan, hukum di pengadilan anak itu bisa mendapatkan hak seperti hak anak kandung dari orang meninggal. Kalau dia tak pernah berwasiat, dia bisa diberikan paling banyak sepertiga harta untuk dia. Itu diatur dalam undang-undang KHI. Kalau saya enggak salah, entah pasal 185, entah 205 itu. Ya. Jadi masalahnya sekarang kita ingin mendapat legalitas dunia, bagaimana setelah keputusan pengadilan? Keputusan pengadilan bahwa anak ini punya hak untuk diberikan sepertiga karena anak ini anak angkat. Terus diputuskan, dan tas dia punya hak untuk mengambil sepertiga dari orang tua angkatnya yang meninggal. Nah, status daripada benda yang dia ambil sepertiga itu menurut hukum agama dia itu haram makan, dan dia itu tidak halal dia makan, karena itu bukan hak dia. Islam tidak pernah memberikan pada hakikatnya. Hakikatnya barang itu adalah milik ahli waris dan dia bukan ahli waris. Tapi karena menurut hukum itu adalah dia wajib diberikan dengan jalan paksa. Oh, dikiaskan kepada wasiat wajibah. Wasiat wajibah itu adalah pemahaman dalam ayat wasiat. Sebelum ayat waris turun, lebih awal dulu ada ayat dalam surah Al-Baqarah 180, itu adalah untuk wajib memberikan wasiat kepada dua ibu bapa dan kaum kerabat. Kutiba alaikum iza hadara ahadakumul maut antara kanil wasiyata lil walidaini wal aqrabin.
diwajibkan kepadamu untuk kamu tinggalkan wasiat kepada dua ibu bapamu dan kaum kerabat. Sebelum meninggal, wajib kalian tinggalkan wasiat tentang harta pusaka ini kepada orang tuamu atau alum kerabatmu. Tapi setelah itu, ayat itu menurut mazhab keempat dimensyahkan oleh sabda Nabi, la wasiat ahli warisin. Tidak ada wasiat bagi ahli waris setelah turun ayat hukum waris bagi ahli waris. Bagi bapa dan kaum kerabat tetap boleh wasiat. Boleh wasiat, tapi tidak wajib wasiat. Namun ada beberapa ulama yang juga berpendapat bahawa beda ayat kutiba alaikumu iza hadara ahadakumul maut dengan ayat waris. Ya, tidak boleh wasiat dalam hadis juga tidak bertabrakan. Karena dalam hadis yang dilarang wasiat kepada ahli waris. Sedangkan ya mereka kerabat dua ibu bapa yang bukan ahli waris itu boleh wasiat. Ya, tidak berhadapan, artinya tidak bentrok antara ayat. Sekarang masalahnya, anak angkat itu apakah kaum kerabat atau bukan? Bukan, itu saudaramu seislam, seagama. Apakah dia itu ada hubungan nasab denganmu? Juga tidak. Karena yang dikudung al-qaqrabin, orang-orang yang menjadi kerabat adalah hubungan nasab yang dekat dalam kekeluargaan dengan dia, bukan anak dari orang lain yang tidak ada hubungan nasab, bukan anak abangnya, bukan anak pamannya dan segala macam. Maka dalam konteks tabanni, andai kata kita sudah mengangkat anak, kalau ingin taubat, yang pertama, robah nama bin anak itu. Nak taubat orangnya, nak taubat ba Allah supaya baik dosa tanpa mati tetame. So orangnya tukar nan yahdi ke nan katanya. Ya orangnya ya ubah nan binnya. Ya ubah balik. Mana taubat yang galau dukun taubat nasuha. Karena nyanjir dia ubah. Ya. Yang kedua, menyangkut dengan ada hubungan emosional dan kasih sayang antara kita dengan dia, berikan selama kita masih hidup. Allah memberikan hak kepada kita untuk memberikan selama kita hidup kepada siapa saja. Nah, yang ketiga, kalau itu juga tidak mau, wasiatkan kepada mereka dengan kadar tak lebih dari 1/3. Kalau lebih diwasiatkan hanya 1/3. Dua. Yang kedua, problem yang selalu terjadi, iaitu yang tahun minggu lalu saya buka dikit, berkaitan dengan orang kahwin dua. Ini ada solusi. Kalau katanya tamu kahwin dua, baik tamai dosa kepada orang tinggal. Yang pertama, kita sebagai orang tua, setelah ada dua isteri, satu punya buku nikah, satu tidak punya buku nikah. Sebab dia urus buku nikah bernama dua, kan pun mudah. Mulai dengan nong dua, nanti tim teken lo. Ya. Kecuali hidrodro, dan itu juga nadir kalau ada. Jadi untuk mendapatkan persetujuan dia tak mudah. Akhirnya secara diam-diam kawinlah di bawah tangan. Yang di bawah tangan itu sah mungkin karena dinikahkan oleh walinya dan ada saksi yang enggak ada pengakuan negara karena tak tercatat dalam lembaran negara, yaitu di kantor kuake. Tapi anak itu tidak mendapat perlindungan hukum. Andai kata dibantah ataupun nanti dihadang atau dikomplain oleh ahli waris pihak isteri yang ada perlindungan hukum, yaitu yang ada buku nikah, terhadap isteri dan anak-anak yang tidak ada buku nikah,
Ini kalau kita minta perlindungan hukum kepada pengadilan, pengadilan tidak bisa menangani karena tidak tercatat sebagai dia itu isteri dan anak-anak dalam buku nikah yang ada di keluarga. Itu besar sekali kasihan kepada anak-anak kita yang barangkali secara iman lemah, tidak kita bina. Orangnya tanya nanti sanggup punya pak bidangnya untuk bentuk iman dari anak dan perumah tu. Kalau isteri kita orang yang beriman dan ia orang taat beragama, tahu halal haram dan takut sama haram karena nanti akan diazab oleh Allah, gampang. Dia wajib memberikan sama kedudukan antara dia dengan isteri yang tidak buku nikah, antara anak dia dengan anak yang tidak punya buku nikah. Sama itu hak yang diberikan oleh Allah. Selebih daripada yang kalau dia ambil semuanya tak diberikan kepada anak yang di luar buku nikah, maka itu adalah haram diambil karena tidak dikasih, karena itu milik mereka yang halal. Kalau begini, minta untuk diadili. Saya juga anak, buktinya mana? Ya, karena dia sudah kahwin dengan ibu saya. Ibu saya ni isteri. Coba tanya, betul ibu ada buku nikah? Enggak, berarti tidak bisa dilindungi. Karena di dunia orangnya lebih ada orang yang penting selesai dunia. Iman dan ada beriman. Dalamnya bagaimana cara? Justru yang mendapat perlindungan hukum orangnya, kalau kita ada yang kejadian seperti itu, wasiatkan. Wasiat kepada seluruh ahli waris harus mendapatkan bagian sesuai menurut kadar yang Allah tetapkan. Wasiat itu wajib ditindakkan. Tawasit ba anu temendung. Na anu dua agam dua inau. Sabah bat rumah muda, satu pada isteri tua, 4 anak. Ada isteri tua, isteri muda, jadi 6. Kalau kita sebelum meninggal kita wasiat, kalau saya meninggal dunia, maka kamu berikan kepada perempuan yang isteriku tidak punya buku nikah itu sebanyak 1/8 harta, dan itu bagi dengan kamu. Karena yang ada 1/8 bagi 2, karena 2 isteri. 1/8 dari kamu itu wajib kamu berikan setengahnya kepada isteriku yang muda, yang ia itu adalah tidak ada buku nikah. Yang kedua, semua harta hak yang lebih untuk anak-anak kalian nanti bagi 6. Kamu bagi 6 semuanya. Untuk kamu 1 bagian, untuk kamu 1 bagian yang perempuan, untuk kamu anak yang dari isteri tua 2 bagian, untuk dia 2 bagian. Tulis namanya itu semuanya. Kalau alasan wasiat seperti itu, ini kata wasiat kan ya? Kata wasiat. Dan kata wasiat sesuai dengan hukum Allah. Dan pengadilan wajib melaksanakan mendahului wasiat. Kerana perintah wasiat berbeza dengan perintah faraid. Baru bisa faraid laksanakan wasiat. Wasiat pada ahli waris, dan itu adalah diminta dibagi sesuai ketentuan Allah yang diplotkan masing-masing menurut kehendak dia, itu adalah wajib. Kalau itu tidak diterima karena dianggap bahwa dia bukan anak dari almarhum, bisa juga. Bila aku meninggal dunia, untuk si Fulan dan anak-anaknya 2 orang, itu adalah saya wasiatkan supaya diberikan hak sekian daripada jumlah harta saya. Dan itu hak wasiat harus dituntut, dan itu harus didahulukan sebelum dibagikan. Maka justru orangnya yang jid beragama nanti jid berpengadilan, yang boleh dan bisa menurut syariat. Ini kan bisa ke mana, tapi tidak ada dalam hukum. Tapi yang tidak bisa menurut syariat ada dalam pengadilan. Itu tadi anak tabani bisa untuk digolkan. Ya, Bapak Ibu berbahagia. Oleh karena demikian, kasus-kasus seperti ini banyak terjadi.
Rupanya kita tahu kapan. Hari ini baru kita tahu setelah meninggal ada anak angkat. Dan di anak angkatnya tidak pernah diberi hibah, tidak pernah diberi wasiat untuk dia. Ini yang bodoh sebenarnya bukan ahli waris. Ahli waris memang imannya lemah. Siapa yang bodoh? Kita yang mengangkat anak sendiri. Mengapa kita tidak wasiatkan untuk dia? Kita sudah tahu 75 tahun hidup dalam dunia yang sistem hukumnya seperti ini. Sistem hukum waris kita tahu seperti ini. Dalam KI juga seperti ini. Kalau kita atas prinsip iman kita, kalau sudah tahu solusi ada. Mengapa? Kita harus tahu lebih awal. Ada anak angkat, berikan wasiat untuk dia. Ya. Ada anak-anak yang sifatnya di luar nikah, berikan wasiat untuk dia sebelum kita meninggal. Wasiatnya tak mesti harus menjelang kematian. Dan wasiat itu fleksibel. Karena wasiat itu bila ia telah mengambil kembali harta itu adalah salah satu bentuk sebagai pembatalan. Misalnya pernah kita wasiatkan satu buah nehun seluas 2 hektar. Ini untuk anakku yang pernah, ini anak angkatku nanti kalau aku meninggal, nehun yang 2 hektar itu miliknya. Kebetulan kita enggak mati-mati dan kita miskin, enggak ada duit, tak perlu minta izin pada dia. Dan tak salah dengan hukum. Kita ambil nehun itu masih milik kita karena belum berpindah milik, jual. Lantas kalau sudah dijual begitu, bagaimana wasiatnya harus diganti? Tidak. Apa juga? Itu bentuk pembatalan wasiat. Menggunakan harta yang telah diwasiatkan untuk ditasarufkan oleh pemiliknya adalah bentuk pembatalan. Maka kalau dia maka pun aku baca gimana tu baca anak pun dapat joleh dia tahu kerja tanya anak mati lewnya aku fikir bagaimana mati aku anak mati lah mentang pun lepeng aku nak pergi rumahnya pun lew rinang nak baca gimana cak nampak dah ibu yang pakai kan itu masalahnya. Apa ibu yang berbahagia? Oleh karena demikian, jangan pernah merasa berat untuk berwasiat kepada ahli waris yang dia itu adalah bukan ahli waris kalau kita meninggal. Tapi penting kita berikan. Kita masyarakat Aceh banyak sekali orang yang sangat berjasa dengan hidup kita, tapi itu belum tentu dia ahli waris. Yang anak kandung kita belum tentu berjasa dengan kita, tapi lebih berjasa anak asuh atau seorang babu yang ada di rumah kita, yang dari banyak kita ambil, kita besarkan, dia membantu kita ke mana saja, ke kebun apa saja, sakit kita dia bawa, lebih aktif dia dari anak kandungnya. Sehingga tidak terjadi kecemburuan hari ini. Begitu meninggal ke mana-mana datang pulang. Yang selama ini hanya saya sendiri yang capek-capek di sini, enggak terjadi kecemburuan itu. Siapa yang sangat berjasa? Berjasa dengan kita, semata kita tahu berjasa, wasiat untuk dia. Kalau tidak berani kita untuk berhibah, wasiat aja. On tu minta jin tu dulu kuatiatnya ilon dan pun apa dah, ambil saja lagi. Boleh dia ambil dengan perbuatan seperti tadi, boleh dia ambil dengan jalan ucapan. Hari ini saya batalkan wasiat saya yang telah saya sampaikan kepada. Sudah batal juga. Ya, tak perlu minta izin siapapun. Itu hak otonom atau hak yang sangat melekat dengan pribadi kita masing-masing. Oleh karena demikian, solusi dalam konteks keacehan yang paling lempang hukum, orang-orang yang menurut hukum Islam itu adalah yang diberikan oleh Allah. Andai kata meninggal dunia, Allah memberikan hak otonom pribadi kita, orang yang menurut pandangan kita ada nilai plus hubungan dengan kita. Tapi kalau anak itu hubungan nasab tidak tawar-menawar, itu sesuai dengan kewajiban Allah tetapkan. Orang yang di luar daripada nasab, itu keadilan Islam. Orang di luar daripada nasab dan ia sangat berjasa, yang harus untuk kita berikan perhatian dan harus mendapatkan bagian,
maka diberikan sepertiga harta itu hak untuk orang yang di luar ahli waris. Ahli waris sudah diambil oleh Allah, tapi boleh sepertiga harta hak wasiat dari kita. Bila meninggal diberikan hak sepertiga harta. Kemana mau kasih? Menyomat telon, ketipulan, silakan saja. Jangan harapkan nanti ahli waris yang akan menunaikan. Ahli waris belum tentu. Dia sebelum dapat betul-betul dia itu adalah orang yang sangat bermacam-macam janji kebaikan. Begitu dapat sudah kikirnya sampai juga. Penyo kalau tu. Mio kerja ke pen bajarah depan naik duit lah. Ya, sebelum ada duit, wah kalau ada nanti begini harus kita jaga begini. Pas waktu ada duit, mana ada lagi itu. Janji tetap berjanji. Yang sekarang yang harus dia tunaikan seperti apa yang kemauan dia. Yang penting dia kata bajaro kaknik tu. Apa yang berbahagia, saya pikir masih sampai 20, masih ada 5 menit lagi, 26 menit. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Mana saya orang kali orang-orangnya. Baik, bisa atau berada bersama baik. Namik Banuan, 8 menit lagi ya. Ya, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anu dua nikah dia bukan main ke Amerika. Ya. Assalamualaikum. Jadi anak di luar nikah apakah sama dengan anak yang meninggal ayah? Kaunan anak yatim digedanya karena urun siji meninggal. Mantong ji ubud. Galam balik. Orangnya anak di luar nikah. Apakah dia sama disamakan dengan anak yatim? Karena dia enggak ada ayahnya? Tidak. Karena mengapa? Allah mengapa? Kehilangan dia dari pertama memang sudah hilang. Sebagai orang yang bertanggung jawab dalam keluarga. Siapa yang tanggung jawab material? Ayah. Makanya diperintahkan harus nikah. Dengan lahir dari sulbi kita, anak itu kita punya tanggung jawab nafkah sampai dia bisa mandiri. Balik bahasa aja. Karena memang iji lahir sulbi tanya. Anak zina iji betul lahir dari sulbi kita, tapi itu dianggap dengan air yang tak dihormati, tidak dianggap nasab, sehingga tidak dibebankan kewajiban apapun. Mamanya ia juga melakukan pelanggaran, maka tanggung jawab untuk finansial atas mamanya, tidak diberi tanggung jawab kepada yang orang yang bukan sebagai nasabnya, dan ia tidak punya nasab ya. Oleh karena demikian berat sekali dia mamaknya sebagai hukuman. Kalau mamak meninggal, maki mamak dari mamaknya dan juga wali-wali mamaknya bertanggung jawab untuk anak ini. Mengapa? Mengapa dia lemah menjaga dia dulu sehingga terjadi begini ya. Jadi tidak bisa disamakan yatim. Nabi mengatakan begini, ana wa kafil yatim hakaza fil jannah. Saya dengan orang yang mengasuh anak yatim seperti ini dalam syurga nanti. Apakah dia anak yatim? Bukan. Dia anak zina. Anak zina tidak perlu harus beriddah mamaknya yang sedang mengandung anak zina. Seorang laki-laki menzinai seorang perempuan. Kemudian perempuan ini hamil. Dah, sedang hamil. Nah, antara zina dengan hamil itu dia sebenarnya baru boleh kahwin seharusnya habis iddah. Andai kata ia itu hubungan baik dengan hubungan sesuai dengan agama antara dia dengan suaminya, tapi dia tak perlu beriddah, tak
perlu beriddah dengan membuktikan terhadap apa yang sedang dia kandung itu adalah air yang bukan zina. Beda dengan anak syubhat. Anak syubhat begini Abu. Seorang laki-laki, ya, banyak sekali yang bisa syubhat. Kita tidak tahu bahawa dia itu adik kandung. Sebagai contoh misalnya, kalau contoh salah kamar tak mungkin lagi sekarang kerana sudah canggih lampu besar. Tapi orang tua kita barangkali agak banyak isteri. Kemana saja ada isteri. Pernah tahu kita dia pergi ke Medan, ada kahwin di sana satu. Kemudian Aceh pergi kahwin. Jak Bandar Aceh dia tak tu. Jak Jakarta dia tak apa. Puak bawah hinang tu. Hana taturi musabah pi orangnya meninggal kanya. Setelah meninggal ayahnya, dia ada 4 isteri. Empat ada anak perempuan dan ada anak lelaki. Beda dia katanya bak-jak ujar kata apa anak ayah katanya jak kulah tepat lagak bedah cewek mengkahwin. Begitu habis nikah, dia enggak ada lagi orang tuanya, enggak ada pamannya. Memang pamannya enggak itu ni, abangnya hanya itu ni, citra je sebab dia. Ya. Ayahnya sudah meninggal, pamannya enggak tahu, enggak ada. Nah, paman dari ayah enggak ada, saudara ayah enggak ada. Pada itu pun teman saudara ayah kanya nyupai duduk di rumah tu. Gum kawin dia kata dia nana tu baru jak meninggal kanya ni no. Hanya itu pak dia. Ya, kahwin ni. Lantas budak katanya mau kahwin lah. Siapa anak perempuan itu tahkim diri kepada kuaket. Kuaket ku pernikah katanya. Sah nikah seolah-olah watenya. Mengapa sah? Karena saat itu tidak tahu, laki-laki tidak tahu itu adik kandungnya, perempuan itu pun tak tahu bahawa itu adalah abang kandungnya. Kemudian kerana anak miak sabar mau pegang-pegang atai usui yahlun jaman ni ya di lo semua Gepegada gila semua meno budak teliti. Ada orang yang kenal, itu adekmu sendiri. Ikai demak ke itu pun dengar iji mak nyumpai Jakarta, ayah kakak meninggal. Ni anak adik kandung. Begitu tahu dan siqah berita bahawa dia adik kandung, saat itu sudah mereka wajib untuk pisah. Apa ada liuk? Apa ada liuk jangan nikah? Lantas selama ini mereka sudah bergaul begitu lama, apa hubungan pergaulan mereka? Itulah disebut dengan mereka selama ini bergaul dengan jalan syubhat. Anak syubhat ini dihormati dalam agama, dihormati. Perempuan yang tadi yang sudah nyata bahwa dia selama ini dengan abang kandungnya, bukan dengan abangnya sendiri. Lantas abangnya cerai terus dengan dia, sudah pisah, hari itu dia bisa kahwin lain. Nah, lantas si isteri ini wajib beriddah seperti iddah orang cerai. Wajib beriddah, baru boleh kahwin dengan orang lain dia. Lantas anak yang sudah mereka sepergulan mereka, anak itu dianggap anak syubhat. Anak syubhat dibangsakan kepada ayah yang mensyubhatkan dia. Siapa abinnya? Abinnya abang kandung daripada mamanya. Tapi sampai situ saja. Beda anak syubhat tu di luar nikah dengan anak zina. Ya, jadi kalau anak di luar nikah ada dua, bisa anak syubhat, bisa anak zina. Beda hukum Pak. Kalau anak syubhat ini ada yang bertanggung jawab, siapa? Abangnya, abang daripada mamanya. Dia tanggung jawab nafkah segala macam itu untuk anak itu. Tapi kalau dia meninggal, dia bisa dihukum anak yatim. Ya, abangnya yang bersyubhat dengan adik kandungnya tadi, lahir dia, yang dibangsakan dia kepada abang daripada isteri, abang daripada mamanya. Kemudian abang ini atau suami daripada mamanya meninggal, dan ia masih kecil. Dia ini disebut dengan anak syubhat dan ia anak yatim. Nyanyi juga.
Cuma menyampaikan masa sedih tak. Cik berat sedih masalah zina yo. Beban orangnya kemana? Kerja main-main dengan zina. Sebab sebenarnya mana? Orang tak tuduh zina mentang payah apa? Orang nak zina takun. Kakak selingkuh kan pula itu bukan bahasa main-main sekarang, tapi bahasa selingkuh itu adalah bahasa pasaran. Dalam fikih, seorang suami mengatakan isterinya selingkuh. Kamu sudah selingkuh dengan bapa bulannya. Saya enggak percaya kamu selingkuh. Tidak boleh main-main. Yang suami wajib membuktikan bahawa betul anak isterinya selingkuh. Bukti apa? Ada enggak lihat orang dia berzina dengan seseorang itu 4 orang yang adil? Atau pernahkah dia mengaku? Kalau tidak, sampai kepada bawa kepada sumpah li'an. Kalau enggak, suami yang mengatakan isterinya selingkuh, suami itu harus dicambuk 80 kali sebagai had tuduh. Itu hukum kasaf 80 kali. Si isteri kalau betul dia tidak mau untuk bersumpah juga, itu dia akan kena hukum rajam. Dua-dua bebas kalau mereka mau bersumpah. Itulah disebut dengan hukum li'an. Begitu berat. Jangankan berzina, tuduh berzina saja berat. Tidak boleh sembarang menuduh orang berzina. Orangnya tuduh zina, kumpul kebo, selingkuh, inyan kajian ke bahasa pasaran. Mana masalah seolah-olah dia mengaku selingkuh, pianteng ke mengaku, tanya tetap suami isteri. Orangnya kalau selingkuh, lempah li'an, itu wajib mereka harus pisah. Tidak pernah ada hati yang sudah orang lain berselingkuh dan ia sudah sumpah atau dia mengaku dengan orang lain, nyan adalah kon inong wu yang godli ya tunat ceri boleh inong lagi nyan itu nyokan nama masalah selingkuh je dekut yang pala konnya ino bahkan tebana pikiran orang lakau yang you untuk ngai peng itu tetur ke lakau iji minta peng ranan hai pikir lain judi panjir ranu mentau kan main buat dinayan berat buat zina bukan tidak bisa untuk maaf enggak ada keduka maaf karena itu hudud. Ya, saya pikir waktu Isya sudah masuk. Sampai di sini dulu pertemuan kita. InsyaAllah di lain kesempatan kita akan sambung kembali. Dan saya padai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.